Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jadi hari ini saya akan menceritakan kembali cerita rakyat Indonesia tentang Tiga Jamada, yaitu sejarah pendek tentang Sumpah Palapa. Sejarah pendek Mahapati Gajah Mada, yaitu Kerajaan Majapahit, didirikan dan dipimpin oleh Raden Wijaya pada tahun 1308. Setelah Raden Wijaya wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Prabu Jayanegara. Pada masa pemerintahan Prabu Jayanegara, banyak terjadi salah satunya adalah pemberontakan Kuti. Pada saat pemberontakan kerajaan Majapahit sangat kacau. Akhirnya Prabu Jayanegara memanggil Patih Gajah Mada. "Apa yang harus kita lakukan, Patih?" tanya Prabu Jayanegara. Patih akhirnya memberikan alternatif paling aman kepada Prabu Jayanegara untuk mengungsi ke desa Bedander. Desa Bedander merupakan salah satu desa di bawah kekuasaan Majapahit. Letaknya sangat jauh dari pusat kota Majapahit. Di daerah itu pula, Patih Gajah Mada mengatur siasat perang untuk mengatasi pemberontakan Kuti. Siasat yang dipakai Patih Gajah Mada berhasil dan Majapahit dapat direbut kembali. Setelah berhasil mengatasi pemberontakan Kuti, Patih Gajah Mada diangkat sebagai Patih Kahuripan. Pada tahun 1328, Prabu Jayanegara wafat dan digantikan oleh putrinya, yaitu Tribuana Tunggadewi Jayawinuwardani sebagai Ratu Majapahit. Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, ini pun tidak luput dari pemberontakan. Pemberontakan terbesar adalah pemberontakan Sadeng. Pasukan Majapahit di bawah pimpinan Patih Majapahit yang sangat kuat. Pemberontakan ini pun dapat ditumpas. Kemampuan Patih Gajah Mada dalam mengatasi berbagai pemberontakan. Ratu Tribuana Tunggadewi memberikan kenaikan pangkat kepada Patih Gajah Mada menjadi Mahapati Gajah Mada. Pada saat pengangkatan, Mahapati Gajah Mada memohon kepada Ratu Tribuana Tunggadewi untuk mengucapkan sumpah, yaitu Sumpah Palapa, bahwa sebelum saya menaklukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya tidak akan memakan buah palapa. Sumpah Mahapati Gajah Mada. Sumpah Palapa ini mempunyai arti bahwa Mahapati Gajah Mada tidak akan merasakan kenikmatan duniawi sebelum seluruh Nusantara bersatu. Pada waktu itu, banyak yang menyangka bahwa Sumpah Mahapati hanyalah suatu kesombongan belaka. Sumpah Mahapati hanyalah sebuah kesombongan. Setelah itu, Mahapati akan segera menarik ucapannya kembali. Ucapan sinis itu keluar dari era Kembar dan era Banyak. Mendengar ucapan itu, Mahapati Gajah Mada sangat tersinggung. Mahapati Gajah Mada maju terus pantang mundur untuk membuktikan Sumpah Palapa yang telah ia ucapkannya. "Mulai detik ini, akan aku buktikan," ujar Mahapati Gajah Mada. Di kalangan penduduk Majapahit, terdengar pembicaraan mengenai pengganti Ratu Tribuana Tunggadewi. "Tak lama lagi Sri Baginda Ratu akan lengser ke Prabon, Bu," kata Pak Jaya, salah satu kota penduduk Majapahit kepada istrinya. Pada tahun 1350, Baginda Ratu Tribuana Tunggadewi lengser dan digantikan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk. Saat penobatan Hayam Wuruk tiba, Ratu Tribuana Tunggadewi duduk di singgasana kerajaan. Dengan langkah tegap Hayam Wuruk berjalan menghampiri ibundanya dan bersujud di hadapannya. "Terimalah tongkat ini untuk memimpin kerajaan Majapahit," ujar Ratu Tribuana Tunggadewi sambil menyerahkan tongkat kerajaan kepada Hayam Wuruk. Hayam Wuruk segera menerima tongkat itu dengan hati-hati. Setelah menerima tongkat kerajaan itu, Hayam Wuruk mengucapkan sumpah untuk memimpin kerajaan Majapahit. Sejak itu, resmilah Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit. Pada saat kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, kehidupan masyarakatnya yang makmur, kerajaan Majapahit juga mampu mempersatukan seluruh Nusantara. "Aku bangga kita dapat mempersatukan Nusantara," ujar Raja Hayam Wuruk dengan hati berbunga-bunga. Namun Mahapati Gajah Mada merasa bahwa yang telah ia capai merupakan hasil kerja keras seluruh penduduk kerajaan Majapahit. Wilayah kerajaan Majapahit sangat luas, meliputi seluruh Nusantara ditambah dengan Semenanjung Malaya, Tumasik atau Singapura, serta bagian selatan Filipina. Apalagi dibandingkan dengan wilayah Republik Indonesia sekarang, wilayah kerajaan Majapahit jauh lebih luas.
Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahoo!